Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Andira di channel aku Keralibra. Nah, kali ini kita akan mulai lagi ngobrol-ngobrol setelah sekian bulan aku nggak posting-posting video baru di YouTube karena aku juga baru mulai masa CPNS, jadi masih orientasi lah bisa dibilang kayak gitu di instansi tempat aku bertugas sekarang di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Dan kenapa aku akhirnya mulai lagi mau membuat konten di sini? Karena sebentar lagi seperti yang kita ketahui, seleksi CPNS untuk tahun 2021 akan segera dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu tahapan untuk pembukaan daftar formasi yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Kalau nggak salah itu dimulainya di tanggal 31 Mei nanti. Nah, ini akan menjadi salah satu tahapan awal yang penting buat teman-teman, terutama teman-teman disabilitas, karena pemilihan formasi ini menurut aku akan menentukan keberhasilan teman-teman ketika seleksi administrasi, kemudian misalnya lanjut ke SKD dan seterusnya. Jadi kita akan sharing sama beberapa teman-teman yang sudah lulus, baik yang sekarang sudah jadi PNS maupun yang baru lulus jadi CPNS. Untuk pertama kalinya ini aku mau ngobrol-ngobrol sama seorang teman yang juga baru lulus sebagai CPNS, sama-sama di Pemprov DKI Jakarta, seangkatan juga sama aku. Namanya lumayan panjang, mudah-mudahan nggak salah. Jadi namanya itu eh, Raden Arlingga Hadistira Adil Paripurna, tapi biasanya dipanggilnya Purna. Mudah-mudahan benar ya namanya. Bener Nah, kok, bener. terus em, aku ini pertama kali ketemu sama Purna itu waktu kita verifikasi disabilitas ya, kalau nggak salah waktu itu kan. Iya bener, pas verifikasi disabilitas sama dokter-dokter itu. Ya, sama dokter itu di BKD Pemprov DKI waktu itu. Di BKD. Terus kita ngobrol-ngobrol waktu itu dan pas pertama kali ngobrol itu aku kayak apa ya, terkesan gitu loh, hebat banget ada satu disabilitas yang memutuskan buat daftar seleksi CPNS tapi nggak melalui formasi disabilitas. Itu tuh menurut aku langka gitu orang yang memutuskan kayak gitu, karena bahkan sekarang aja tuh banyak orang-orang yang sebetulnya mungkin bisa dibilang disabilitasnya ringan atau bahkan sebetulnya kayak maksain supaya dianggap disabilitas biar bisa daftar formasi disabilitas. Kenapa kayak gitu? Karena banyak orang yang menganggap formasi disabilitas itu kan jalur afirmasi, banyak kekhususannya, passing grade-nya lebih rendah, terus saingannya nggak sebanyak formasi umum. Jadi mereka berpikir akan lebih mudah nih kalau misalnya daftar melalui formasi disabilitas gitu. Nah, yang pertama, aku mau tanya dulu, Purna itu jenis disabilitasnya apa sih? Yang aku tahu kan low vision ya. Nah, low visionnya tuh sampai batasannya sejauh mana sih? Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri, Andira, itu apa kondisinya ya, kondisi sekarang ya. Dia dari kemarin sih sebenarnya agak-agak ngerunut deh dari awal gitu. Kenapa Oke, sih boleh bisa boleh. dibilang disabilitas gitu. Jadi awalnya itu kan dari awal-awal itu SD, kalau nggak salah SD itu tuh kayak aku tuh nggak kelihatan di kelas. Aku mikir Ntar dulu, kayak koneksinya nggak terlalu bagus deh. Bentar-bentar. Oke. nah ya jadi apa namanya em, tadi tuh pas SD itu kayak gitu apa namanya kok kayak nggak kelihatan gitu terus bilang ke orang tua
apa namanya, habis itu ngajak ke optik dipesenin kacamata biasa. Nah, terus dari pesenin kacamata itu udah pakai kacamata nih. Terus itu baru nyadar kalau kok yang cuma jelas tuh mata cuma satu aja, yang satu lagi tuh masih bisa lihat gitu. Yang satu masih bisa lihat, cuma kok kayak dominan satu mata ya. Cerita lagi ke orang tua, akhirnya ke rumah sakit Itu mata. pas awal ke Baru optik langsung kayak minus berapa, langsung tinggi gitu apa biasa aja? itu langsung tinggi sih, mata kanan tuh langsung -4, mata kiri didiagnosis 2,5. Oh, Cuma oke. yang aku bingung itu apa yang -2,5 itu yang mata kiri kok lebih nggak jelas Oke. ngelihatnya, padahal minusnya lebih rendah. Mm-mm, mm-mm. Terus habis itu lapor lagi ke orang tua, akhirnya ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit ketemu sama dokter, dokternya bilang itu tuh nama nama apa ya, penyakit kali ya, bisa dibilang penyakitnya Nah, itu namanya mata malas gitu. Mata malas itu oke. kondisi di mana kita itu cuma dominan salah satu mata aja buat ngelihat. Jadi Mm, kalau orang normal itu ngelihat itu dua-duanya, mm. ini tuh cuma satu aja gitu yang ngelihat. Yang lainnya itu kalau kalau mata kanannya ditutup, baru mata kirinya itu ngebaca gitu. Mata malas tuh kayak gitu. Oh, Padahal kan normalnya kalau orang kan, iya, kalau yang bisa lihat normal itu, iya pas dibuka dua-duanya ya dua-duanya memproses gambar secara mm-mm. bersamaan gitu kan ya. Iya. Kayaknya gitu sih, belum pernah juga. Oke. Iya benar juga. Belum pernah. Iya, cuma nebak aja nih, begitulah. Nah Nah, udah setelah itu dari situ, intervensi dari dokter apa? udah cuma dia bilang jangan lihat layar sering-sering. Udah, habis itu waktu berjalan, aku juga dominannya mata kanan, jadi mata kiri itu nggak begitu dipikirin gitu. Mm-mm. Tahu-tahu pas SMA itu ada mata kiri itu ada kayak tirainya gitu. Oh, kayak berkabut Nah, berkabut gitu. tapi enggak, bentuknya tirai, tirai garis Oh, gitu di oke. mata itu dari atas ke bawah. Nah, terus cuma waktu itu nggak bilang karena kalau yang pas anak-anak SMA itu kan biasanya ngobrol sama orang tua agak jarang ya. Iya, iya benar-benar. Terus pas kuliah baru bilang ternyata itu apa istilahnya retinanya sobek. Oh, Retinanya sobek dan sudah atrofi katanya. Atrofi itu kondisi organ kita itu ketika sudah apa kata luka lah gitu atau udah mm. sobek kayak tadi terus mengecil, sama kayak ini. Misalnya orang habis jatuh nih dari mana gitu, jatuh kakinya atau tangannya, terus nggak dipijit, terus lama-lama dia mengecil. Terus aku gitu, jadi atrofi itu kayak gitu, Oke. akhirnya nggak bisa digunain lagi. Mm-mm. Nah, kalau normalnya kan kalau retina robek itu masih bisa dioperasi, ditempelin lagi gitu, di laser atau pakein gas. Oh gitu. Kayak mata kananku juga sebelumnya gitu, mata kananku itu sempat dibilang akan robek, jadi emang Mm. berpotensi tinggi karena minusnya tinggi, jadi Itu robek berpotensi. karena apa sih? Karena ada misalnya aktivitas olahraga atau apa, atau robek dengan sendirinya tanpa kenapa-napa? Bisa karena kondisi tubuh, bisa Mm-mm. karena ini itu, bisa karena minus tinggi. Nah, orang-orang dengan minus tinggi itu lebih lebih apa istilahnya, potensi lebih besar buat robek gitu loh. Bahkan ngangkat benda yang agak berat aja itu bisa bisa jadi robek retinanya. Nah, karena Oh, dokternya waktu itu udah tahu soal itu, makanya mata kananku di laser buat oke. nempelin itu, buat ngejaga itu. Mata kiri enggak, katanya dinilai masih bagus atau gimana gitu. Aku udah Mhm. lupa waktu pas masih kecil itu. Itu Nah, pas SD juga tuh lasernya. selama sejak yang SD itu sampai pas SMA terus kuliah, itu minusnya nggak nambah-nambah? Nambah. Oh, Terakhir itu aku pas kuliah, kenapa ngomong? Karena kan mm, waktu itu sempat pas SMA itu jadi -7 kalau nggak salah. oke. Nah, pas kuliah itu kayak aku kok pakai kacamata -7 buram ya. Hmm. Pas periksa lagi tuh udah mau -10 deh kalau nggak salah tuh. Ya Allah cepet juga Seingat ya gue ya. pertambahannya. Nah, terus karena minusnya makin tinggi, aku akhirnya ngomong juga. Pas Hmm. ngomong,
Terus akhirnya berobat waktu itu. Dokternya bilang, oh ini di lasik aja, ini ngomongin mata kanan ya, mata kiri kan udah gelap tuh habis yang retinanya robek ya, Oh, udah oke. benar-benar nggak kelihatan. Heeh. Jadi udah kayak tirai turun-turun yang mata kiri itu, terus lama-lama nggak kelihatan sama sekali, dan dokter bilang, oh ini udah nggak bisa ditempel yang mata Hmm. kiri karena sudah atrofi tadi. Hmm. Nah terus kita selamatin aja nih mata kanannya, gimana? Oh itu kalau minusnya tinggi nanti bisa robek juga kayak mata kiri. Oke. Kata dokternya gitu. Akhirnya dulu itu ditawarin lasik. Hmm. Jadi minusnya dihilangin coba. Nah minusnya habis dilasik ternyata masih sisa -1. Oke. Terus nggak lama habis itu jadi -2. Terus habis itu semester akhir nih, semester akhir kuliah, itu kok ngelihat monitor agak-agak buram ya. Hmm. Kenapa lagi nih? Terus ke dokter mata lagi. Habis itu pokoknya udah agak sering nih bolak-balik ke dokter. Kebetulan kan udah ada BPJS juga ya. Oh iya iya benar-benar. Udah ada BPJS juga, jadi lebih lebih inilah Lebih lebih tenang lah enak ya. gitu. Dulu itu dulu agak mikir kayak wah rumah sakit spesialis kasihan nih sama orang tua Iya nanti iya benar-benar. biayanya mahal gitu. Dulu mikirnya kayak gitu, semenjak ada BPJS jadi lebih lebih berani lah gitu. Nah, kalau ada apa-apa udah enak lah nggak mikirin biayanya gitu, paling Hmm. ongkos. Nah, terus sampai sana ternyata dibilang sama dokter ada juvenile katarak Oh, mata kanan, mata kiri juga sih, cuma kalau mata kiri kan dipercuma ada ya. juvenile katarak, tapi kan retinanya juga robek. Maksudnya Hmm. kataraknya dibersihin juga Nggak retinanya ngaruh apa-apa ya. nggak bisa nempel lagi gitu, nggak ngaruh. Hmm. Iya, ya udah nyelamatin lagi nih mata kanannya. Akhirnya dioperasi. Ini mata kanannya itu dioperasi, diambil lensanya. Jadi kan kalau katarak itu ada Iya. di lensa mata. Nah itu lensa matanya diambil. Jadi cara diambilnya itu istilahnya itu emulsifikasi, dihancurin lensa matanya, terus disedot keluar, terus diganti Oke. sama lensa mata buatan. Hmm. Bedanya apa? Lensa mata buatan itu nggak bisa berakomodasi. Jadi kalau misalnya ngelihat jauh dekat, iya kayak mata orang tua. Kayak yang kalau Oke. mau deket, mau ngelihat baca itu harus agak jauh. Tapi kalau jauh banget juga nggak kelihatan gitu. Hmm. Jadi, nah terus habis itu pas dites mata lagi sama dokter, kondisinya itu kayak oh mata kiri emang udah nih tadi udah gelap nggak bisa ngelihat apa-apa gitu. Hmm. Mata kanan itu masih bisa baca, alhamdulillah gitu. Cuma buat fokus tuh emang agak agak lambat. Oke. Buat fokus agak lambat, tapi masih bisa, masih bisa baca. Cuma kalau buat ngenalin muka orang tuh kadang-kadang suka, nih siapa ini? Jadi nunggu Hmm. orangnya ngomong dulu gitu. Oh gitu. Kayak loading dulu gitu Iya, ya. atau enggak kalau misalnya di ruanganku nih, di ruanganku itu Heeh. kayak awal kan susah ya. Pas Iya sekarang benar. itu kayak, oh orangnya biasa duduk di sini. Orangnya Iya benar. udah biasa duduk situ, oh berarti yang duduk situ tuh ya udah si A gitu Si A ya misalnya. benar. Heeh. Yang duduk di depanku misalnya si B udah ngafalin dulu gitu, atau dari ciri-ciri yang biasa dia pakai apa, misalnya ini pakai Oke. jilbab nih. Nah yang Mm-mm. susah itu kalau oh dia pakai jilbab mirip-mirip, posturnya mirip gitu ya, jilbab mirip, itu suka bingung kalau dia belum bunyi suara, nggak dengerin suaranya ini siapa. Oke. Paling Kalau gitu sih kalau itu. dulu pas apa? Pas tiba-tiba si mata kiri itu ada tirai-tirainya gitu, sempet nggak sih ngerasa apa ya kayak mungkin down atau gimana gitu karena kok tiba-tiba lumayan drastis juga ya berubahnya gitu. Atau Dulu kayak sih ngerasa wah enggak gue enggak enggak berarti enggak sekarang enggak ngerasa down. udah jadi tunanetra nih gitu nggak? Uh, enggak juga sih, karena dulu nggak ngerasa down karena mikirnya gini, kan aku ngelihatnya pakai mata kanan aja karena mata males tadi. Oh iya sih ya. Jadi biasa ngelihatnya juga pakai mata kanan gitu. Mata kiri itu emang nggak kepake gitu. Cuma pas Hmm. makin makin kesini tuh kayak motorik tuh agak beda gitu loh. Kayak kok bagian kiri kok kalau jalan suka nabrak ya. Sering tuh kayak gitu Gitu. di rumah.
lo kok jalan bruk gitu nabrak apa. Hmm. Oh iya, ini yang dilihatnya cuma mata kanan aja. Oke. Paling gitu sih jadinya. Jadi ya baru berasa itu pas makin kesini kayak baru mikirin kan, oh ya normalnya dua mata. Oh kalau ngelihatnya dua mata gimana? Jadi sering bayangin sekarang. Oh. Oh kalau ngelihatnya dua mata tuh mana ya nonton film 3D. Iya iya iya, bener-bener. Kan ada tuh film 3D yang ngelihatnya pakai kanan sama kiri gitu. Ini padahal baca aja kalau sekarang harus fokus banget dulu nih. Itu aja kalau udah kecapean keluar air mata kan. Keluar air mata terus kayak jadi agak burem, ya udahlah istirahat dulu lah. Oh gitu. Tapi dulu ini nggak kayak Iya pas paling zaman gitu. sekolah terus kuliah sempat cerita nggak kayak misalnya ke temen atau ke siapa kalau kondisi matanya tuh kayak gitu? Enggak sih kebetulan. Jadi kayak pas kuliah, nah itu juga. Jadi aku tuh sempet ngerasa kayak yang kayak gini itu apa ya, disabilitas dulu tuh nganggapnya agak-agak aib lah gitu, Iya, aib, katakanlah gitu. bener-bener. Jadi kayak nanti takut dipandang beda atau gimana. Dan juga aku juga apa namanya, kalau dilihat dari luar kan kayak sekarang aja nih di video itu kayak kalau orang ngelihat biasa ya apa sih matanya biasa aja kelihatannya, paling kan kayak gitu. Iya, pasti kayak gitu kan. Heeh. Baru pas apa namanya makin ke sini baca-baca tulisan-tulisan soal disabilitas, terus juga banyak juga tuh kan konten-konten kayak video-video gitu yang bahas tentang awareness ke disabilitas juga, kalau ya sebenarnya nggak masalah gitu dan bukan aib Iya. juga. Baru akhirnya ngomong supaya orang-orang di sekitar itu ngerti gitu. Oke. Nah, kan Purna tuh kuliah di S1-nya jurusan kesejahteraan sosial UI kan ya? Betul. Eh kan ada juga kalau nggak salah senior satu angkatan di atas Purna. Ada Purna tuh itu. seangkatan sama aku kan, angkatan 2009 kan. Uh, Berarti satu angkatan di atas itu dia kesos juga kan yang namanya Arif. ada itu namanya namanya Arif Nah, itu ada. sempat sempat ini nggak kenal terus kayak ngobrol diskusi gitu-gitu atau nggak kenal sama sekali? Dulu sih cuma ini aja, nggak, kalau ngobrol langsung nggak pernah sebenarnya ya, karena emang beda angkatan, beda mata kuliah juga. Jadi ya terus apa namanya kegiatan setelah kuliahnya juga beda, nggak pernah ngobrol langsung, cuma suka Tahu. denger-denger aja gitu. Kalau misalnya teman habis ngobrol sama dia, kayak dia ngeluarin lawakan gitu. Misalnya lagi di kantin nih, terus dia bilang, ini kok kantinnya gelap sih gitu. Kayak agak dakjuk cuma Iya buat iya dia iya. sendiri. Iya, terus cuma aku waktu itu mikir, ini mah orangnya aja yang asik gitu. Aku mah nggak bisa lah begitu gitu. Jadi nggak pernah sharing ke dia, bilang ke dia kalau kita sama nih, atau kayak ngomong ke dosen kan pasti kalau dosen ke dia emang paham gitu kan, jadi memperlakukannya juga beda kan sama mahasiswa lain gitu kan. Enggak sih, cuma pas di akhir-akhir aja, di akhir-akhir itu kan dapat dosen membimbing. Dosen membimbingnya juga kan penasaran juga gitu loh. Ini progresnya kok agak lambat, kenapa gitu. Akhirnya cerita, oh ini kondisi mata begini. Akhirnya ya apa namanya, baru tuh ngerasain dukungan kayak gitu Oke. sama dosennya juga. Hmm. Cuma sebelum-sebelumnya enggak. Dan aku juga kalau ngomong kurang jelas sih. Sebenarnya udah berapa kali tuh pengen ngomong kayak misalnya mau minta materinya duluan dong. Oke. Bukan kenapa-kenapa, karena pengen dibaca dulu. Kalau misalnya baca di ini di kelas itu kecepatan, aku nggak bisa ngikutin ritmenya, jadi pengen baca dulu. Tapi kayak ngomong nggak jelas karena apa gitu, Iya iya, komunikasiku bener-bener. juga kurang waktu itu. Kayak mungkin dosennya malah mikir, nih anak ambis banget nih, Iya iya iya, pengen bener bener. materinya Pasti kayak duluan gitu gitu. mikirnya. Bukan, padahal nggak gitu, padahal emang pengen baca dulu biar di kelas tuh bisa ngejar gitu loh, bisa Iya iya. ngikutin. Paling ya baru di akhir-akhir sih, baru di akhir-akhir kuliah baru bisa ngomong. Nah, terus setelah lulus kuliah, lulus S1, langsung mutusin buat kerja atau malah langsung lanjut S2? Dan maksudnya ada nggak sih hambatan-hambatan yang terjadi karena kondisi mata yang seperti itu ketika akhirnya kerja terus akhirnya lanjut S2 gitu?
Dulu itu aku paling ini apa ngajar. Jadi kan emang dari pas sebelum lulus itu kan udah ngajar les privat. Jadi ya udah ngajar les privat aja dan masih bisa lah itu ngajar les privat. Jadi sampai apa namanya sambil naruh juga ini di Jobstreet waktu itu bikin profil. Oh, profil, oke. Bikin profil di Jobstreet berharap dipanggil. Cuma waktu itu sebenarnya gara-gara aku juga bingung juga cara belajarnya gimana waktu pas kuliah. Itu IPK aku tuh jelek. Oke. Jadi di bawah 3 waktu itu S1. Oke. Jadi kayak mendingan diem deh gitu. Mendingan diem ngerjain ujian sebisanya, ngerjain tugas sebisanya, tapi juga nggak maksimal amat karena iya nggak nangkep banget sih Iya, iya, sebenarnya iya. gitu loh. Ini ngomongin apa kadang-kadang ya cuma manfaatin apa yang didengar aja gitu. Ya orang yang di depan papan udah nggak kelihatan. Denger aja sama lagi ngomongin buku gitu, judul bukunya udah catet, cari apa di internet, apa di ini, apa di perpus gitu, baca. Cuma dari situ doang. Cuma ya pokoknya nilainya nggak bagus mungkin gara-gara itu juga. Oke. Jadi kayak nggak dipanggil-panggil tuh Jobstreet. Ya Allah, sedih banget. Kali aja itu nggak dipanggil loh Jobstreet loh. Ya Udah ampun. fokus ngajar aja ya. Oke. Habis itu sambil ngajar, uang alhamdulillah sedikit-sedikit Terkumpul. kekumpul. Jadi ngajar sambil masih dapat uang saku juga waktu itu dari orang tua. Nah udah tuh digabungin, bisa nih buat ini, buat S2. Kenapa malah kepikiran S2? Padahal S1 aja istilahnya kayak udah kesusahan kayak gitu kan. Nah dulu tuh sempet aku mikirnya, ya mungkin ini konyol ya, maksudnya kayak agak, wah kerjaan juga agak susah. Cuma mikirnya dulu, jadi dosen bisa nggak ya? Kalau Oh, linier oke, oke, gitu. oke. Kalau ngejar S2, kalau misalnya S1 nilainya jelek, S2-nya bagus, bisa nggak ya nutupin? Kan tadi itu juga IPK jelek tuh. Terus aku juga udah mulai nge-courage kayak, pokoknya kalau mau S2, aku mau bilang dari awal sama pembimbing akademik, kalau kondisiku gini, mudah-mudahan didukung juga, belajarnya juga lebih maksimal gitu hasilnya. Jadi kayak sekalian pengen nebus S1-nya gitu loh. S1 kan sama sekali nggak bilang apa-apa, lingkungan juga nggak tahu juga gitu. Kalau pas S2 bisa, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus nih gitu. Nah, terus ya udah daftar S2 waktu itu. Daftar S2, iya alhamdulillah keterima. Di UI lagi, Iya pada kesos lagi. di UI lagi, kesos lagi. Oke. Ya alhamdulillah waktu itu keterima, langsung tuh dapat dosen pembimbing Mas Bambang waktu itu. Aku bilang kondisiku juga begini gitu. Terus ya udah apa namanya jalanin kuliah kayak biasa. Terus juga waktu itu gadget udah mulai agak canggih ya. Jadi buat foto presentasi itu atau foto yang di depan itu udah jelas gitu. Oh iya, Kalau ya benar-benar. HP zaman aku Kualitas kuliah kamera udah dulu lebih kan bagus ya. HP itu di foto nggak bisa. Iya, Dulu iya tuh nggak bisa benar-benar. begitu, nggak bisa di foto, nggak bisa dibaca. Nah pas kuliah itu, pas S2 udah bisa. Jadi lebih enak belajarnya dan materi-materinya pun juga apa namanya udah bisa lebih nangkep lah intinya gara-gara hal itu gitu. Udah belajar terus. Nah, aku kira dengan aku ngomong sama apa namanya pembimbing, terus bisa belajar kayak tadi, itu masalah selesai gitu. Ternyata apa namanya kayaknya tuh aku emang belum bakat buat nulis sih. Jadi waktu itu pas udah semester akhirnya itu kayak buat kan biasa kan harus nulis tesis, bikin jurnal, lagi gitu kayak kok ini lama kok nggak selesai kok temanya muter-muter kayak bingung gitu ini ngambil yang mana, ngambil apa namanya topiknya spesifiknya ke apa, maksudnya topiknya udah ada topik luasnya terus mau ngambil mau spesifiknya kemana, terus akhirnya nulis kok nggak jadi nih muter lagi kayaknya sebelah sini menarik sebelah situ menarik, maksudnya nggak ada kayak ayo fokus yang penting selesai dulu, itu nggak kayak gitu jadinya. Terus aku kira itu
S2 itu bisa 8 semester maksimal. Pas semester 6 dikasih tahu ini semester terakhir. Kalau enggak di DO. Oke. Untung ada COVID. Oh iya. Pas COVID itu ternyata mahasiswa boleh perpanjang 1 Iya, semester boleh lagi. perpanjang. Iya, Ternyata ya COVID tuh udah. ada hikmah, ada penyelamat juga ya. Alhamdulillah, kalau enggak kan rugi banget tuh udah 6 semester dah. Jadi ceritanya itu waktu aku S2 sambil ngajar, aku itu ini, apa namanya, ada temen nawarin, ada ini nih, salah satu kementerian buka lowongan gitu, buat jadi kayak pendamping sosial gitu. Oke. Bisa kayaknya, ya udah aku coba gitu, ada tesnya segala macam, tes tulis, waktu itu berkas, tes tulis, pengumuman, alhamdulillah lolos seleksi. Ya udah niat apa namanya, jadi kegiatanku itu tuh waktu itu kuliah, terus kerja di kementerian itu, sama ngajar. Ya Berarti pokoknya benar-benar nggak mulai fokus deh. mulai tahun berapa? Kuliah itu yang apa nih, S1 Yang S2 S2, nih? S2. Yang S2 itu 2017. Oke, terus Yang yang kerja si di salah satu kerjaan di kementerian kementerian itu itu? 2018. Oh. Itu kerjaannya juga di lapangan kan yang banyak. Jadi kayak apa namanya, target ada pendampingan ke masyarakatnya itu berapa kali gitu. Pokoknya seluruh, waktu itu aku megang berapa keluarga gitu, satu kelurahan kalau nggak salah sekitar 300-an. Nah, jadi 300 itu harus dikasih materi per bulan. Materinya itu namanya Family Development Session. Jadi kayak tentang pengembangan keluarga gitu, dari misalnya pola asuh ke anak gimana, ekonomi keluarga, tentang keuangan gitu gimana. Nah, itu mereka harus dapat gitu. Jadi karena waktunya juga yang penting tuh bisa apa ya? Aku sih ngerasanya, oh ini yang penting bisa bisa diselesaiin nih gitu. Tanggung jawab yang kayak gitu bisa selesaiin, terus verifikasi keluarganya ini masih layak atau enggak buat dapat bantuannya. Jadi mereka itu dapat bantuannya itu berupa uang. Nah, cuma syaratnya mereka itu harus ikut kegiatan yang kayak tadi gitu loh. Harus belajar juga untuk meningkatkan kapasitas keluarga mereka supaya nantinya itu bisa lepas dari kemiskinan. Harapan pemerintah tuh gitu di program yang aku kerja di sana. Oke. Nah, terus kan yang waktu itu Purna juga pernah cerita, akhirnya ketika ada seleksi CPNS 2018 tuh daftar kan, sempat ikut dan kalau nggak salah kita udah sampai Daftar. SKB ya. Udah. Nah, itu ceritanya gimana waktu itu kan daftarnya formasi umum kan, terus akhirnya bisa apa ya, kayak bisa dibilang udah di tahap akhir tapi nggak lulus tuh karena apa sih? Kalau karena apa kan nggak dikasih tahu ya sama panitia ya. Jadi nggak tahu juga sih karena apanya. Cuma waktu itu kondisinya itu kalau SKB kan pakai wawancara. Terus di wawancara juga mungkin aku sih bilang kalau belum lulus kuliah juga waktu itu. Mungkin jadi salah satu pertimbangan. Mungkin loh ya. Kalau ini ngomong udah mungkin nih. Iya, mungkin. Kuliahnya belum gitu. Tapi sempat Terus ngomongin nggak apa? kalau ada gangguan di penglihatan dan segala macam? Itu aku nggak bilang. Nah, yang jadi itu gini, aku dulu kayak apa namanya? Nggak Pokoknya kepikiran masuk waktu deh itu ini daftar di formasi disabilitas? nggak kepikiran. Jadi kalau buat disabilitas sendiri aku tuh masih agak ragu gitu sebenarnya dulu. Juga kayak gini, aku punya kebutuhan khusus kayak yang tadi. Maksudnya kalau ngelihat harus lebih dekat, harus aku foto dulu buat fokus mata agak lambat. Cuma aku tuh mikirnya yang namanya tunanetra itu buta total. Iya, Jadi betul. kayak aku berhak nggak sih nih kalau misalnya ikut formasi disabilitas meskipun punya kebutuhan khusus yang tadi gitu. Makanya udah ikut yang umum aja. Pas umum juga aku daftar di BNPB kan waktu itu. Terus ditanyanya itu kayak waktu itu lagi banyak bencana di Indonesia. Dia bilang, kamu kalau misalnya malam-malam ditelepon
Terus suruh buka jalan buat akses ini gimana, buat akses ke lokasi bencana. Aku mikir kan, jadi salah satu dampak aku itu di laser matanya, atau teman-teman yang udah pernah di laser matanya, itu kalau malam jadi lebih gelap dari orang yang belum pernah di laser. Karena ya pokoknya sensitivitas cahayanya itu berkurang deh. Kayak ini ya, kayak Sensitivitas orang apa cahayanya namanya tuh, berkurang. rabun senja. Iya, kayak rabun senja, rabun ayam. Rabun ayam, ya benar. Iya kayak gitu. Terus aku sih mikirnya iya aja gitu, kayak oh iya saya siap. Pokoknya tuh kayak inilah entar aja itu di pikirannya, pokoknya pengennya lolos dulu gitu. Cuma iya ternyata nggak lolos juga sih. Oke. Padahal wawancaranya udah lama, sampai sampai wawancaranya itu lupa waktu juga. Diwawancaranya sama 3 orang kan waktu itu. Oke. Terus ya udahlah, bukan rezeki peringkat 2, jadi pengalaman aja gitu. Nah, terus akhirnya kan ketika ada lagi rekrutmen di 2019, Purna daftar lagi ke Pemprov DKI, dan waktu 2019 kan kalau nggak salah emang ada perubahan aturan, ada formasi umum yang ada keterangan tambahannya dapat diisi disabilitas kan. Kenapa akhirnya pas di 2019 itu mikir untuk kayak bikin surat keterangan disabilitas lah ke dokter, dan akhirnya daftar formasi umum tapi yang bisa diisi sama disabilitas, nggak benar-benar yang umum murni, atau juga nggak daftar yang emang formasi disabilitas murni. Karena kalau nggak salah seingat aku tuh di DKI juga ada formasi disabilitas pekerja sosial ya kalau nggak salah tuh, dan ada itu dan kosong kan? Lagi iya itu nggak ada yang daftar. Bener jadi awalnya itu aku ngeliat aturan BKN ya kalau nggak salah ya. Permenpan RB kalau nggak salah yang ada ketentuan itu kan. Menpan RB ya? Iya, Menpan RB mungkin. Pokoknya kalau nggak BKN, Menpan RB deh. Iya. Nah, itu yang bilang kalau misalnya nanti setelah lolos seleksi ditemukan ternyata peserta ini merupakan disabilitas padahal ikut formasi umum, maka bisa digagalkan kelulusannya gitu. Seingatku aku bacanya gitu. Iya, emang nah, karena itu aku buat jaga-jaga, aku harus ngurus nih surat disabilitas gitu. Oh, berarti waktu itu udah oke, berarti gue nih adalah disabilitas juga. Iya, karena abis itu aku baca ini undang-undang peraturan Menteri Kesehatan ya soal rehabilitasi medik kalau nggak salah. Oke. Iya nggak, yang ada sebentar deh, aku bisa internet rehabilitasi medik. Kementerian Kesehatan ya? Iya, kalau nggak salah ada Permenkesnya deh. Berarti malah dari situ ya, bukan karena baca undang-undang disabilitas ya? Bukan, jadi karena dari situ dibilang kayak kan ini ada formnya itu kan menentukan derajat disabilitas itu. Oh iya, benar. Nah, dari situ kan ada definisinya juga disabilitas itu apa gitu. Nah, terus menurut aku tentang definisi disabilitas, kalau misalnya kita punya suatu kondisi di fisik kita yang menghambat untuk melakukan kegiatan gitu, itu hitungannya udah disabilitas gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku nih tunanetra cuma sebelah kiri aja, sebelah kanan itu sebenarnya masih bisa lihat, cuma meskipun terbatas gitu, itu udah masuk disabilitas. Nah, dari aku baca peraturannya, terus aku baru ke rumah sakit, bisa nggak dibikinin gitu. Terus dokternya bilang bisa, oh ya udah bikin dong. Waktu itu di RSCM Kirana, yang rumah sakit mata itu ya, rumah sakit mata rujukan nasional. Iya, itu bagus sih, kayak pelayanannya juga bagus gitu, yang poliklinik eksekutifnya ya. Nah, soalnya kalau yang bukan tuh yang pakai BPJS penuh banget. Sebenarnya pelayan juga bagus sih, pelayan bagus juga, cuma karena padat jadi lama pasti. Gimana gitu. Kalau dulu pas aku operasi, pas di situ dapat BPJS kan. Ini aku agak maksain gitu. Ya udah biar cepet selesai. Nah, udah sama dokternya bisa dibikinin, baru aku bikin surat keterangan disabilitasnya. Itu belum nentuin tuh mau ngambil formasi umum atau yang disabilitas? Belum nentuin. Karena kan juga
formasinya banyak tuh Iya. yang jurusanku juga, yang kesos juga. Terus kayak ini yang mana ya? Aku pengen ngambil yang disabilitas murni juga. Cuma waktu itu aku sempat agak mikir gini. Kalau misalnya aku ngambil disabilitas murni, terus misalnya lawanku itu disabilitas yang Yang lebih netra. disabilitas. Ya Kelihatan. gimana ya? Ya bisa dibilang gitu deh, misalnya Kan netra, tapi kalau ini dia berarti istilahnya masih benar-benar KW ya. total Kalau gitu. yang itu disabilitas yang murni. Yang ori. Enggak sih kalau KW, kalau misalnya dari apa namanya peraturan Kemenkes yang soal rehabilitasi medik kan emang udah masuk. Sama-sama disabilitas, cuma lawannya misalnya lebih parah lah gitu kasarnya. Misalnya dia tunanetra dua-duanya benar-benar nggak lihat, aku masih bisa baca soal, dia harus dibacain. Belum lagi kalau pembacanya nyebelin gitu katakanlah, soalnya kan pembacanya kan nggak ada Nggak bisa kita janjian, pilih. nggak ada latihan, kita nggak bisa milih kan siapa yang bacain gitu. Terus tahu-tahu beda, ya kan, maksudnya ya aku sih ngerasa kayak gitu butuh koneksi dulu gitu loh, biar dia bacainnya bisa enak, kita bisa ngerjainnya juga enak. Nah, aku ngerasa kayak ini nggak fair nih kalau aku ngambil yang itu. Ya ampun, kok bisa sih mikirnya sebaik itu? Aku kayak udah nggak mikirin orang. Ya udahlah ya, kalau ada orang yang lebih gimana ya, kayak lebih disabilitas lagi, ya udah kita bersaing aja. Iya, nggak tahu sih kenapa, tapi mikirnya begitu gitu. Terus apa namanya? Mikirnya tadinya pengen yang umum aja tetap, karena yang satu mata ini masih bisa baca lah gitu, yang tadi Iya, iya. meskipun punya keterbatasan. Cuma gara-gara ada apa disebutkan kalau misalnya ditemukan nanti ternyata kondisi disabilitas bisa digugurkan atau dianulir, ya udah aku bikin soal Iya, iya, disabilitas. benar-benar. Alhamdulillah mungkin gara-gara tadi yang Andina bilang terlalu baik, aku juga jadi dibaikin juga gitu. Iya Maksudnya sih, jadi bisa benar-benar. lolos juga kan. Pas awal-awal sempat kayak sedih gak sih begitu tahu pas pengumuman seleksi administrasi ternyata si formasi disabilitasnya itu malah kosong. Iya, lebih kayak ini apa namanya, perjuangan gue masih ada lagi nih, coba aja milih yang itu kan, perjuangannya tinggal datang Kayak doang, lebih nggak deg-degan simpel, ya lagi, benar. nggak apa lagi. Lebih simpel gitu, kayak Andira juga kan ya. Iya kayak gitu, benar. Nggak, cuma waktu itu aku sempat mikir gitu tuh, kayak enak nih jadinya, udah simpel, udahlah habis soal SKD nggak perlu menduga-duga soal SKB-nya Iya, kayak iya, apa, iya, karena juga soal benar-benar. SKB-nya ajaib kan, nggak Iya. tahu kita belajar dari mana. Nah, cuma waktu itu pas aku kan ngechat Andira juga ya, nanya ya waktu itu. Nah, terus Andira bilang gini, enggak, orang masih harus belajar lah kalau nggak salah ngomong gitu deh. Kita nggak tahu nantinya gimana gitu. Nah, terus ya udah aku jadi belajar lagi, nggak jadi nyantai, nggak jadi ngiri gitu. Soalnya Iya. Andira aja yang formasi apa yang udah begitu nih, situasinya udah begitu, tapi tetap belajar gitu. Ya udah, nggak ada bedanya sama aku, berarti aku juga belajar aja Iya sih. jadinya. Iya, karena kalau aku gitu mikirnya, walaupun cuma sendiri, tapi kayak nggak enak aja gitu loh. Kayak mungkin terbebani juga, nanti orang tahu, oh lulusannya dari UI gitu, tapi kok nilainya cuma segitu. Atau bandingannya sama teman-teman CPNS formasi lain yang umum, yang cum laude, nilainya tinggi, terus aku beda sendiri. Jadi nanti dibilang, oh karena beruntung nih, formasi disabilitas cuma sendiri, jadinya bisa lulus, kayak gitu loh. Jadi aku lebih ke situ, makanya ya udahlah tetap harus belajar. Tapi ada juga sih teman-teman formasi disabilitas yang ngerasa ya udah tinggal sendiri nih SKB, santai aja nilainya kecil-kecil, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, untung waktu itu aku chat nggak yang kayak gitu. Iya sih, Kalau yang untung aku nggak chat kayak yang gitu. nyantai-nyantai aja, aku juga jadi down tuh. Kayak, coba kemarin milih yang formasi disabilitas, mana nggak ada yang ngisi, sayang Iya, banget. iya, benar. Iya, ya udah, abis itu belajar. Aku juga waktu itu kan lulusnya peringkat 3, dan sama peringkat satunya itu lumayan jauh waktu itu. Peringkat Oh, satunya oke. 400-an deh kalau nggak salah. Aku 360 berapa gitu. 400 apa masih 300, cuma tinggal berapa poin lagi 400. Oh, aku lupa deh, sekitar segitu. Nah, udah agak gimana kan? Soalnya waktu pas aku 2008 itu tuh aku peringkat 2, masih mending gitu loh. Oke. Oh, pas 2018. 2018, nah, 2018 tuh aku peringkat 2, Hmm. peringkat 3, aduh gimana nih. Untungnya pas SKB itu
apa namanya, materi tesnya hampir sama kayak aku pelajarin di kuliah S2. Ada salah satu mata kuliah di S2 yang Oh, banyak alhamdulillah keluar di banget. situ. Iya, makanya. Terus langsung nyalip tuh yang lain. Hah, Kayak langsung jadi peringkat 1 dan nilainya lumayan jauh lah. lumayan jauh. Oke. Heeh. Terus aku kan daftar itu di formasi analis pemberdayaan masyarakat. Hmm. Nah, ternyata ada formasi yang sama tapi beda dinas itu yang nggak bisa, orangnya nggak datang lah, intinya orangnya nggak datang, nggak ada ininya, Gak ada nggak ada peserta. orangnya yang ngisi, nggak ada peserta, itu bisa diisi sama yang dari formasinya sama. Oke, iya benar-benar. Jadi kayak peringkat 2 yang ada di aku itu bisa loncat ke sana. Oke. Nah, itu juga yang bikin aku pas SKB kayak, kayaknya bisa nih gitu. Oh, paling enggak kalaupun enggak yang peringkat Kalau nggak satu peringkat bisa yang 1, peringkat peringkat dua. 2 aja udah masuk Ah, gitu. ah, ah, ah. Kalau ya mudah-mudahan kalau nggak peringkat 1, peringkat 2 lah gitu. Jangan apes banget peringkat 3 lagi. Iya. Dan aku juga pas SKB itu aku mantau terus soalnya. Jadi Hmm, aku itu ujian yang kedua. Yang oke. pertama ujian itu yang peringkat 2. Jadi Oke. urutannya itu peringkat 2 dulu, ujian SKB, Hmm. terus aku, terus sama Yang peringkat baru satu. yang peringkat 1. Hmm. Nah, jadi pas peringkat 2 udah selesai, aku lihat nilainya. Dulu kan bisa dilihat di YouTube tuh. Iya di YouTube ya benar. Aku lihat, oh nilainya segini nih. Terus cara ngitungnya aku juga udah Iya. dikasih tahu kan yang berapa persen SKD, berapa persen SKB dikaliin, ditambahin, terus dibagi itu. Nah, aku hitung, loh, oh nilaiku perlu segini nih biar Oh bisa iya iya lebih tinggi, benar-benar. biar bisa nyalip dia gitu, biar Nah, bisa peringkat 2. iya. Nah, ternyata Jadi targetnya bener, peringkat udah dua aja peringkat ya. 2. Targetnya dulu langsung peringkat 2. Heeh. Udah, terus yes, udah nih peringkat 2, tinggal mantau yang apa namanya peringkat 1 gimana. Oke. Meskipun juga masih deg-degan karena kan itu kan aturan yang kita baca terus kita apa istilahnya kita olah sendiri, Iya kita nyimpulin interpretasi sendiri sendiri. gitu loh. Hasil aturan, interpretasi sendiri soal peraturan itu. Tapi kan aslinya implementasinya kayak gimana kita nggak tahu. Mhm. Iya kan? Terus ya udah akhirnya sambil deg-degan juga sampai email BKD deh kalau kalau nggak salah tuh. Hmm. Habis tahu nilainya di atas yang peringkat 2 SKD, Oke. langsung email nanyain, bener nggak nih interpretasi saya begini gitu. Heeh. Saya udah hitung begini, aku kasih hitungannya juga, Terus tapi nggak dibales nggak? dibales. Ya udah BKD-nya sih, nggak dibales. BKD nggak dibales waktu itu. Aku mikir udahlah BKD-nya sibuk kali ini. Heeh. Tapi abis itu ngelihat yang peringkat 1 kan ujiannya juga nggak lama tuh rentangnya ya, nggak nyampe Iya sebulan. rentangnya lama. Peringkat peringkat 1-nya ternyata lebih rendah juga dari aku. Kalau di total udah Hmm. tuh udah alhamdulillah, mudah-mudahan Oke. nggak ada apa-apa gitu. Ternyata benar sampai di akhir peringkat 1 sih. Udah Luar alhamdulillah banget biasa. deh. Alhamdulillah. Berarti di tempat ini di yang sesuai banget sama formasi yang didaftar ya? Sama lokasi yang didaftar. Bener, sama lokasi yang didaftar. Oke, oke. Ya. Nah, setelah masuk apa ya? Mereka ini nggak kayak ada masalah kayak kira-kira gimana nih nanti kalau kerja atau ya udah biasa aja? Kalau pas mereka ini pas sudah masuk kerja ya? Iya, pas udah masuk kerja. Sebentar deh sebelum masuk ke sini, aku Mhm. mau cerita dulu boleh nggak yang pas Boleh, boleh. SKB itu. Oke. Jadi kan kalau SKD kan enaknya gini ya, kita itu benar-benar dilihat disabilitas atau enggak, Iya, karena terus kita disatuin kan? ditandain kartunya gitu, Iya. disatuin, ditandain kartunya, oh ini disabilitas nih, terus apa namanya langsung dikasih apa namanya itu PIN kalau nggak salah. dikasih, iya, sama dapat pendamping, Iya, dapat aku pengen pendamping. ngomong gitu. Iya. Iya, dapat pendamping yang bacain. Heeh, heeh. Terus juga komputernya ada headset juga bisa buat Iya. screen reader gitu, buat bacain soal. Nah, pas SKB, mungkin gara-gara aku daftar di formasi umum, yang Umum, kayak heeh. gitu nggak ada. Oh iya, kita kan kepisah ya. Kalau yang disabilitas waktu itu masih masih nyatu tuh beberapa jadwal, tapi di satu jadwal tuh ada berapa orang gitu kan. Heeh. Itu pokoknya pas SKB itu jadi kayak, iya
aku kan Umum daftarnya banget. umum boleh disabilitas, Heeh. umum tapi boleh disabilitas kan. Cuma ya Iya. benar-benar di situ umum semua, nggak ada Oke. yang disabilitas nih. Terus. Terus terus gimana nih? Iya, aku mikirnya ya udahlah, yang penting masih bisa baca ini ya layarnya. Heeh. Terus apa namanya? Tempatnya juga nggak susah gitu. Hmm. Ya ya udah, cuma ke tempatnya aja kan apa namanya? Pertama-tama emang tempatnya agak ngebingungin buatku. Hmm. Kayak sempet ini kok nyampe lapangan nih. Hmm. Ke lorong nggak tahu aku harusnya belok mana terus ke Heeh. mana gitu. Kok udah di lapangan ini, di mana harusnya? Akhirnya Udah aku gimana? samperin lagi tempat yang rame di mana. Oke. Terus sok-sok baru datang lagi gitu, Oh. nanya sama petugasnya. Kan malu kan kalau Iya misalnya bener. bilangnya saya udah muter-muter gitu. Heeh. Ya pokoknya gitu deh. Nah terus pas ujian lancar, cuma pas aku kan ujian lancar karena emang aku masih bisa baca lah gitu. Oke. Nah cuma aku mikirin kalau misalnya ada orang kayak dulu yang sampingnya apa duduknya di samping kita yang guru Guru bahasa bahasa Prancis. apa ya? Iya, guru bahasa Prancis. Itu kan juga ikutnya umum, Iya, boleh itu umum, tapi dia disabilitas. padahal tunanetra total kan? Iya, dia tunanetra itu gimana kalau nggak pakai pendamping? Iyalah, Aku kan mikir nggak yang mungkin. kayak gitu gitu. Iya, iya Kalau benar-benar. aku masih masih bisa ketolong. Mm-mm. Tapi kalau yang tunanetra total kan nggak bisa. Atau tahu-tahu bisa ada dadakan panitia, ya mudah-mudahan gitu sih, panitianya dadakan bisa terus bisa bacain, tahu tahu cara bacain yang enak juga gitu, Iya. mudah-mudahan ya. Kalau aku masih Itu tetap emang sayangnya bertanya-tanya gitu sampai sih, sekarang karena kayak gitu gimana. iya, karena di aturannya pun di Permenpan RB itu udah disebutin. Jadi kalau ada tunanetra yang daftarnya di formasi lain selain formasi disabilitas, bener-bener nggak dapat fasilitas kayak tambahan waktu sama pendamping. Makanya aku mikir kayak gitu kan, kalau yang total daftar formasi lain ya sama aja bohong, kayak nggak bisa ngerjain karena nggak ada pendamping sama nggak ada waktu tambahan, susah lah. Iya, tapi ternyata pas di SKD itu ada pendamping. Oh gitu. SKD itu aku punya pendamping, tapi waktunya sama, seingatku waktuku sama deh, sama Oh, kayak yang waktunya lain. kan 90 menit ya. Jadi aku mikir kalau dibacain pun, ya ini kelamaan dibacain nih. Iya, benar-benar. Iya, tapi ya gitulah apa namanya, ya mungkin harusnya kalau jalur umum buat disabilitas ya aturannya tetap yang apa yang fair buat disabilitas gitu Iya, loh. harusnya Maksudku fair gitu. itu di sini Maksudnya itu kan kayak hak dasarnya tunanetra ya, ketika ujian terus ada pendamping sama dapat waktu tambahan itu, mau dia daftarnya formasi manapun bukan akan jadi menguntungkan dia, tapi itu memang udah kebutuhan primernya gitu loh. Jadi harusnya nggak dibatasi cuma ketika dia daftarnya formasi disabilitas aja gitu sih menurut aku. Tapi lumayan ya, berarti mungkin itu menurut aku kayak apa ya, kebijakan dari BKD-nya DKI sama BKN Kanrek 5-nya mungkin jadi nyediain pendamping buat formasi umum pas SKD kali ya, mungkin. Karena di ya tempat lain enggak. mungkin. Oh di tempat lain malah enggak ya pas SKD ya? Enggak. Heeh. Oh iya berarti ya hitungannya aku beruntung ya. Iya, itu beruntung SKD-nya ada sih, kayak beruntung gitu, banget. ada pendamping. Iya, pas SKB enggak. Nah terus tadi sebenarnya yang ditanya Andita yang ini ya, pas sudah keterima di kantornya Iya, gimana ya? pas udah di kantor. Nah, sebenarnya aku itu dari SKB yang kayak tadi, aku mikir kayak ini kepegawaian tahu nggak nih ya Iya, 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 pendaftarnya benar-benar. pakai formasi Sadar gak sih ini ada yang kayak gitu. gini? Sadar nggak nih? Terus kan ada orientasi dulu, Mm-mm. suruh absennya sama semua. Hmm. Ini masih sadar nggak nih? Masih kayak mungkin sadar, mungkin enggak Iya, iya, gitu. iya, benar-benar. Terus habis itu langsung kerja kan, langsung Heeh. langsung kerja, milih duduk di mana lah gitu di Oke, situ. oke. Betul banyak meja yang agak kosong karena Mm-mm. emang SDM-nya kurang Kurang. sih orangnya kayaknya. Ya Jadi sama kayak di banyak tempatku meja kayak gitu kosong juga. gitu jumlahnya. Iya, nah terus apa namanya sehari 2 hari kok ini nggak ada yang nanya. Cuma kan gini loh, meskipun nggak kelihatan aku itu apa namanya punya keterbatasan tadi, Mm. tapi kan nanti pas kerja pasti kelihatan. Iya, benar-benar. Apalagi aku orangnya itu cenderung menyembunyiin gitu loh, kayak Oke. apa namanya kalau misalnya ditanya bisa apa enggak, ngerti atau enggak ada yang dijelasin, aku sih pasti bilang bisa atau bilang Iya. ngerti gitu. Heeh. Tapi padahal
itu kebaca aja enggak. Oh ya Allah. Ya bisa aku bilang ngerti itu, terus aku berusaha nyari tahu di belakang gitu. Itu apa sih tadi? Kata kuncinya apa yang aku inget ya? Aku googling lagi deh apa gitu. Iya daripada dan kayak gitu kan nggak enak. Iya, Gitu nggak kan enak. nggak enak, kayak situasi yang kayak gitu nggak enak. Ya udah, aku apa namanya? Kebetulan masih megang kartu registrasi itu iya kartu registrasi ya buat SKD SKB, kan di situ ada tulisan tentang itu melamar pelamar disabilitas Oh, di kartu formasi yang umum. pertama banget yang kalau apa? Kalau kita daftar terus dapat ngeprint kartu itu terus disuruh buat selfie ya? Iya di Apa situ kartu ada, peserta terus ujiannya? di ini juga ada ternyata kartu peserta ujian. Kalau aku kemarin bawanya kartu peserta Oh, ujian. oke. Terus. Nah, terus di situ ada, ya udah aku bawa aja. Itu juga agak bingung dulu kan, kayak ini nyari momen yang tepat buat Iya iya ngomongnya pas benar-benar. kapan, mana atasanku Iya. juga sibuk kan, ada kerjaan terus gitu. Iya. Aku juga belum dekat, belum tahu situasi juga. Heeh. Akhirnya aku ngomong dulu sama yang di kantorku juga, tapi di sebelahku yang duduknya dekat. Oh, tapi dia PNS bukan CPNS. Dia apa PNS gitu, udah Oke. PNS dan terus ngomong, Bu baiknya gimana ya? Mhm. Saya begini kemarin tuh daftar di formasi umum cuma bawa disabilitas. Ini Oke. kemarin kartu pendaftarannya waktu saya daftar. Hmm. Terus langsung ternyata sama ibunya diomongin ke atasan aku. Oke. Ya udah dari situ malah dukungannya bagus sih, maksud aku kayak iya mas, bagus malah udah bilang dari awal kayak gini. Hmm. Pokoknya nanti kalau misalnya ada apa-apa, bilang aja gitu. Maksudnya kalau ada keterbatasan Iya, ada apa, kesulitan apa gitu ya? butuh dukungan apa itu. Kayak kalau yang kemarin itu kan kondisi meja sama layarnya itu apa namanya di depan jendela persis dan madepnya ke jendela layarnya. Oke. Jadi backlightnya parah. Aku Oke. benar-benar nggak kebaca itu. Backlightnya udah parah banget. Kalau yang biasa, aku lihat kan teman-teman yang lain, Hmm. ini masih bisa baca backlight gini. Aku udah ngelihatnya cahaya aja mantul. Terus aku izin, mejanya boleh saya putar nggak Pak? Hah. Soalnya kan kalau aku muter mejanya sendiri kan lewatnya jadi aneh dong Iya lewat iya kantornya. benar-benar. Terus katanya nggak apa-apa, ya udah aku putar. Terus sejauh ini sih belum ada masalah lagi sih paling. Ya alhamdulillah sih paling Yang nggak aku karena suka itu merekanya pada nerima gitu ngerti kan. mereka nerima, ngerti dan mau ngedukung juga. Iya benar. Itu penting sih. Terus kitanya juga terbuka kan, jujur gitu. Takutnya kan kita diremehin gitu. Iya. Takutnya kayak kita jadi diremehin, kayak nggak bisa, oh kalau kayak gini kerjanya gimana? Udahlah Iya nggak iya usah kasih kerjaan benar. lah. Takutnya kan kayak gitu. Iya sih, aku Tapi ngerasain ternyata kayak gitu enggak sih sih. pas awal-awal. Aku takut kayak gitu, tapi beruntungnya mungkin karena aku juga ada pengalaman kerja sebelumnya, jadi mereka lebih yakin, oh dia udah pernah kerja nih sebelum ini, jadi pasti bisa-bisa aja kerja di sini gitu kan, tinggal menyesuaikan ritmenya kayak gitu kan. Iya bener, tinggal nyesuaiin ritmenya sama ya kayak kalau tadi itu aku penyesuaiannya itu doang sih, yang backlight itu Iya bener-bener nggak sih, kelihatan. tapi itu udah lumayan lah dengan ngomong kayak gitu. Coba kalau nggak ngomong, mereka juga nggak tahu ya udah sama-sama susah. Iya, ini Mas Purna gimana nih kerjanya, aku nggak selesai-selesai. Iya Ternyata Pak, gara-gara backlight. gara-gara backlight gitu. Iya ya Iya, benar-benar. paling gitu sih. Nah, terus kalau kalau menurut Purna sendiri nih kayak apa ya? Punya tips nggak sih misalnya ada teman-teman yang juga kondisinya sama entah mungkin dia sebetulnya masuknya udah kategori disabilitas tapi masih bisa dibilang ringan lah atau masih ya nggak sedisabilitas itulah gitu kan. eh Harus tetap berusaha buat daftar ke formasi disabilitas atau coba aja di formasi umum atau gimana terus langkah-langkah yang harus mereka lakukan tuh apa sih? Kalau menurutku gini, yang pertama cari dulu soal tadi yang peraturan rehabilitasi medik itu dicari dulu. Aku lupa sih peraturan tahun Hmm. apa Tapi bisa tahun lah itu tinggal berapa, dicari. nomor berapa, tapi bisa lah itu dicari di Google. Nah, di situ kan ada pengertian soal disabilitas. Kayak di UU disabilitas juga ada ya, di UU Ada. disabilitas soal apa namanya
pengertian disabilitas itu apa. Nah, dicocokkan kayak kondisi kita real itu sesuai nggak sama pengertian disabilitas di sini, di peraturan itu. Nah, setelah cocokkan itu kan persepsi kita sendiri. Sedangkan kalau yang ngasih ngasih surat atau yang ngasih beneran ngasih label kita itu disabilitas atau enggak itu kan dokter. Jadi nanti kita diskusiin lagi ke dokter spesialis terkait. Kalau bisa sih spesialis ya, jangan dokter umum ya. Ini misalnya disabilitas netra ya udah ke spesialis mata. Itu diskusiin lagi, dok, saya habis baca soal peraturan ABCD gitu. Saya ngerasa kondisi saya sebenarnya disabilitas karena menurut definisi ini saya termasuk, dok. Cuma dibanding sama teman-teman yang disabilitasnya sudah total, misalnya netra dua-duanya gitu, atau misalnya tunarungu dua-duanya juga gitu kan, ada yang sebelah juga kan ya. Iya, benar. Nggak bisa dengar sama sekali, tapi ada yang sebelah juga. Kemarin kalau nggak salah ada deh tunarungu tapi sebelah ikut tes bareng aku. Nah, itu dikonsultasiin sama dokter yang kedua itu. Jadi yang pertama itu baca aturannya, terus kita interpretasiin sendiri, terus kita yakin atau ragu-ragu ya udah langsung sampein ke dokter. Nanti sama dokter gimana? Oh iya Mas, kayaknya kamu disabilitas. Bisa dimasukin. Ya udah, minta dibikinin surat keterangan disabilitasnya. Nanti baru daftar berkas. Nanti toh juga habis daftar berkas ada verifikasinya lagi dari BKD DKI kayak waktu itu kita. Iya. Jadi nggak perlu bingung-bingung banget kan, gitu. Iya, ada yang gugur ya? Kayaknya ada. Soalnya nggak sebanyak itu akhirnya yang tes. Iya. Aku nggak begitu merhatiin sih. Iya, teman-teman sih yang pada tapi cerita iya, kan. Mereka pada bilang gitu, ada kok yang akhirnya nggak ikut. Gitu. Iya, berarti udah diverifikasi lagi. Terus ya kalau misalnya ternyata sama udah 2 dokter kan, maksudnya 2 lapis gitu, udah diverifikasi berarti emang ya kita nggak perlu ngerasa nggak enak itu sih. Kayak aku tadi kan sebenarnya ngerasa nggak enak kan, yang di awal kayak ngambil formasi mana nih. Itu sebenarnya nggak perlu nggak enak itu juga. Meskipun kita sebenarnya di kondisi yang lebih menguntungkan gitu ya, karena kan mau gimana pun juga ketika lagi di sini ini persaingan. Ya udah gitu, persaingan aja. Yang penting kita fair, ngikutin aturan. Kita harusnya nggak masalah gitu. Kita nggak ngada-ngada kok, emang ada kekurangan. Dan ya itu tadi jangan ngada-ngada juga deh. Soalnya ketahuan, ya kan yang ini. Jadi kayak nanya-nanya gitulah ke aku, karena mungkin aku bikin konten-konten tentang CPNS disabilitas gitu kan, terus dapat nomornya, terus sekarang banyak WhatsApp kayak saya kondisinya begini. Itu termasuk disabilitas nggak ya? Dan kalau menurut persepsi aku sendiri kayak apaan sih cuma kayak gitu doang gitu kan? Tapi ya udah akhirnya aku bilang ya biar pasti, saya juga nggak tahu, takut salah, mendingan langsung cek ke dokter aja lah gitu. Iya benar, yang paling pas itu. Jadi baca peraturan dulu sama ke dokter. Nanti kan dokternya juga bakal nilai juga, dan harusnya dokter nilainya fair sih, apalagi kalau udah di dokter kita misalnya kita nih bisa gitu sama dokternya kayak ngelobi lah gitu. Misalnya nih ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan dokter, tapi misalnya kita bisa begitu, tapi kan juga ada tes lagi di DKI-nya, ada verifikasi lagi. Jadi ya nggak bisa gitu sih. Terus buat teman-teman yang emang ya kayak saya lah gitu, nggak begitu kelihatan kok dari luar, cuma sebenarnya emang ada yang dirasain dan itu emang menghambat, ya nggak usah jadi takut buat daftar juga gitu. Ya daftar aja, soalnya yang saya rasain juga itu agak gimana ya, ini udah masuk disabilitas atau belum sih. Terus nanti gimana ya, mendingan daripada ragu-ragu gitu. Daftar formasi umum pun ternyata ada kok buktinya yang bisa malah berhasil lulus mengalahkan teman-teman yang benar-benar non disabilitas. Bisa juga sebenarnya, asal kita belajar, asal kita ya emang punya kemampuan di situ lah buat ngerjain soal gitu kan. Nah iya, itu juga maksudnya jadi pembuktian juga kan. Maksudnya saya juga nggak perlu ngambil formasi yang disabilitas murni supaya bisa masuk. Tapi disabilitas itu bisa loh buat
apa nggak kalah sama Iya, umum. secara kemampuan sama aja sebenarnya. Cuma kita punya cara yang berbeda dan emang nggak bisa Iya, ngikutin cara yang sama betul kayak yang sekali. nggak disabilitas. Kayak tadi saya harus belajar tuh pengennya apa namanya ada bacaannya duluan nggak bisa Mm-mm. ngikutin gitu. Ya emang caranya begitu. Kalau ngikutin langsung ya susah. Ketinggalan Orang pasti. bacanya aja fokusnya udah Iya, iya fokusnya aja lama gitu. iya, 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 benar-benar. Ya itu bagus sih, menurut aku itu tips yang bagus banget buat teman-teman yang akan segera mendaftar CPNS. Jadi dipersiapkan aja dulu, terutama mungkin yang disabilitasnya nggak terlalu terlihat, terus yang masih ragu-ragu disabilitas apa enggak sih, ya udah baca dulu peraturan-peraturan terkaitnya, terus konsultasiin ke dokter spesialis yang memang terkait juga sama jenis disabilitasnya. Habis itu baru pikirkanlah mau daftarnya ke jabatan apa, terus menggunakan formasi apa, formasi umum, formasi disabilitas atau yang lain gitu sih. Ya, ya benar-benar teman-teman semua pokoknya yang disabilitas jangan jangan sampai takut duluan juga. Pokoknya Iya, betul. persiapin aja, belajar satu soal bisa, satu soal bisa, lanjut gitu. Terus ya terutama buat yang kayak saya nih ya, saya itu sukanya gini, kalau misalnya belajar, kayaknya langsung bisa semuanya gitu. Iya, iya, sama-sama kayak Sementara gitu. kayaknya kita tuh harus melangkah selangkah demi selangkah gitu. Saya Iya, TWK itu ya udah apa mau per selangkah itu bisa berarti kalian belajar dari ini teman-teman dari apa istilahnya dari materinya iya, misalnya tentang apa dulu gitu bab per babnya atau bisa juga dari soal terus iya, benar. dibedah pilihan mana yang kalian nggak ngerti atau ini udah ngerti semua baru lanjut ke soal berikutnya jangan buru-buru langsung pengen nilai bagus semuanya padahal hoki Iya, doang saat ada nilai bagus. iya, iya. Iya saya banget tuh kayak gitu tuh Emang ngerjain sih. langsung nilai bagus ngerasa pinter padahal hoki. Iya, sama. Iya, Iya benar-benar. paling itu. Oke, oke. Makasih banget Purna buat sharing-sharingnya, berguna banget sih menurut aku, dan pasti banyak teman-teman yang butuh buat mendengar cerita ini karena di luar sana emang banyak pasti, malah mungkin jauh lebih banyak dibanding disabilitas yang udah terlihat banget dari awal dan kayak dia tuh udah state bahwa dia tuh disabilitas dari lama gitu kan, yang mungkin baru menyadari oh ternyata saya tuh disabilitas, atau baru jadi disabilitas sekarang-sekarang ini, atau dia baru ngerti oh ini tuh konsep disabilitas ya kayak gitu kan, itu pasti lebih banyak sebenarnya. Jadi pasti banyak kok yang butuh informasi semacam ini. Amin, amin. Sama-sama Andira, makasih juga udah dikasih kesempatan untuk nge-share sesuatu yang mungkin berguna buat teman-teman semuanya yang lagi mau cobain CPNS tahun ini. Ya, insya Allah pasti berguna kok. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lancar-lancar juga di kerjaan. Terus kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain bisa Amin, amin. tersampaikan ke pimpinan-pimpinan di sana. Jadi ya udah kita bisa bekerja dengan maksimal lah gitu. Amin, amin. Oke, kalau gitu terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi buat teman-teman semua. Aku akan share lagi cerita-cerita dari teman-teman disabilitas yang lain dengan jabatan yang lain, dan tentunya pasti dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ke channelku Kera Libra. Sampai jumpa lagi.